Ini jadi tempatnya siapa namanya? Habib Nurmagomedov. Kenal kan? Nah, Habib. Dah. Jadi kalau kalian mau jumpa dengan beliau, beliau berasal dari negeri Rusia, dimakamkan di negeri Bukhara, dan di sana beliau dimakamkan, asal usulnya dari sana. Apa yang memotivasi beliau memotivasi beliau sehingga beliau termotivasi untuk mengarang ala tasnifi, menyusun jami'ihi, kitab jami'nya as-sahih, yang sahih. Nah, di sini akan dijelaskan tentang penyebab kenapa beliau termotivasi. Apa sebabnya beliau termotivasi untuk mengarang kitab sahih? Nah, wa bayani husni niyatihi fi dzalika, dan menjelaskan tentang bagus niatnya dalam menyusun kitab tersebut. Jadi bukan karena ingin popularitas, bukan karena ingin dapat uang karena jualan kitab, bukan karena untuk dianggap orang hebat dalam mengarang kitab, tapi motivasinya satu. Nah, nanti dijelaskan di dalam. I'lam, ketahuilah olehmu. Allamani Allah wa iyyaka anna atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam lan takun fi asri ashabihi wa kubari tabi'ihim mudawanatan fil jawami wala martabatan li amrayni. Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu. Ini siapa yang sebut ini? Siapa yang jelaskan ini? Siapa yang menjelaskan tentang motivasi daripada Ibnu Hajar? Yang memotivasi daripada Imam Bukhari dalam menyusun kitab ini. Siapa yang menjelaskan? Yang menyebut kata i'lam ini siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kan syarah daripada Fathul Bari ini, syarah daripada Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Dah. Allamani Allah, semoga Allah Ta'ala mengajarkan kita dan engkau, semoga Allah Ta'ala mengajarkan aku dan akan engkau, anna atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya bekas-bekas peninggalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bekas-bekas peninggalan di sini adalah hadis. Dah. Lam takun fi asri ashabihi, tidak ada pada masa para sahabat. Tidak ada pada masa sahabat. Dah, peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ilmu hadis seperti yang tersusun saat ini itu tidak pernah ada pada masa sahabat. Nah, berarti masa Rasulullah apalagi kan? Berarti ini adalah bid'ah. Ya, kenapa senyum Tengku dia bilang bid'ah? Nah, Tengku Wahabi enggak? Bukan kan? Bukan Kok kayak kecut muka senyumnya tuh. Enggak kan? Enggak. Bercanda, Tunggu, jangan ambil hati, Tunggu. Nah, wa kubari tabi'ihim, dan pembesar-pembesar para pengikut mereka sahabat. Pembesar-pembesar para pengikut sahabat-sahabat. Jadi sudah masa sahabat tidak pernah ada, dan masa para bukan tabi'in, masa tabi yang mengikut para sahabat itu pun tidak ada satupun di antara mereka yang mengumpulkan atau menyusun kitab hadis. Mudawanatan fil jawami, yang disusun di dalam, yaitu banyak perkumpulan. Banyak perkumpulan artinya banyak, yaitu satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu saja, 2, 3, 4, 5. Padahal banyak orang alim pada waktu itu. Tabi banyak alim, sahabat banyak alim. Kenapa masing-masing sahabat tidak buat hadis sahih berdasarkan apa yang mereka terima dari Rasulullah? Kenapa tabi tidak menyusun sebuah buku hadis sahih berdasarkan apa yang mereka terima dari sahabat? Tidak ada, tidak pernah ada. Wala martabah, dan tidak ada derajat pada waktu itu yang membuat mereka untuk menyusun kitab karangan hadis sahih seperti yang beliau susun saat ini. Li amrayni, karena ada dua alasan. Yang pertama, ahaduhuma annahum kanu fi ibtida'il hal qad nuhu an dzalika. Bahwa sesungguhnya bermula mereka para sahabat dan tabi'in itu, mereka adalah bermula mereka itu di dalam permulaan keadaan kondisi pada waktu itu, qad nuhu an dzalika, sungguh telah dilarang akan mereka daripada melakukan hal tersebut. Jadi mereka tidak buat bukan berarti mereka tidak mampu, bukan berarti mereka tidak berkeinginan,
Tapi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melarang. Rasul melarang jangan disusun hadis-hadis ini. Yang disuruh susun pada waktu itu adalah Al-Qur'an. Yang disuruh untuk ditulis, dicatat, baik di pelepah daun korma, baik di batu-batu, baik di tulang-tulang onta yang sudah dibersihkan. Yang disuruh waktu itu hanya disuruh untuk menulis hanyalah Al-Qur'anul Karim. Jadi hadis dilarang sama Nabi. Hadis dilarang. Jadi makanya sahabat kenapa tidak menyusun kitab hadis? Bukan berarti mereka tidak mau atau tidak mengerti. Tapi begitu juga. Kenapa? Karena mereka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kama sabata fi sahih Muslimin. Sebagaimana yang telah sebutlah di dalam kitab Sahih Muslim. Khasyatan ay yaqtadita ba'du dzalika bil Qur'anil azim, karena mereka khawatir bercampurlah oleh sebagian demikian hadis itu dengan ayat-ayat suci Al-Qur'anul azim. Jadi jangan sampai nanti Al-Qur'an bercampur dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab Sahih Muslim ada riwayat hadis Nabi yang mengatakan jangan kalian menulis hadis. Dilarang dalam kitab hadis Sahih Muslim ada matannya yang melarang untuk menyusun kitab hadis. Nanti timbul pertanyaan di sini. Berarti beliau melanggar larangan Rasul. Ya kan? Berarti Imam Abdullah bin Ismail alias Imam Bukhari ini meninggalkan larangan Rasulullah. Berarti beliau melanggar larangan. Berdosakah beliau? Tidak. Kenapa tidak berdosa? Apakah illat khasyatan ay yakhtalita ba'du dzalika bil Qur'anil azim sudah ternafi? Ya, kata beliau. Kata Al-Imam siapa Syekh? Al-Imam Syamsul Jamal Lok Semawe Al-Makiki. Kalau tadi Al-Haytami kan? Ini Al-Makiki. Al-Imam Syamsul Bahri, Syamsul Jamal. Faqala Al-Imam Syamsul Jamal bi anna Al-Imam Abdullah bin Ismail Al-Bukhari lam yakun ya'mal syai'an bi khilafi ma yamna'uhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih Muslim. Jadi mangkul alaihi, mangkul minhu, dari beliau dinukil. Jadi imam pengarang kitab Sahih Bukhari ini tidaklah beliau itu dalam menulis ini berarti beliau menentang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya tadi apa? Tadi dilarang kan? Jangan sampai bercampur. Berarti sekarang tidak bercampur. Kenapa sekarang tidak bercampur? Lari lagi itu. Kenapa sekarang tidak bercampur? Pada masa Imam Sahih Bukhari itu kenapa beliau mengambil kesimpulan udah tidak bercampur lagi Al-Qur'an kalau kita tulis, kita susun kitab hadis. Sedangkan pada masa sahabat belum ditulis karena kenapa? Mereka takut nanti bercampur seperti yang dikhawatirkan Rasulullah. Sedangkan pada masa Imam Bukhari dikhawatirkan nanti bercampur, berarti ilat bercampurnya itu udah hilang pada waktu masanya Imam Bukhari. Pertanyaan yang selanjutnya. Penyebabnya itu tidak bercampurnya itu pada masa Imam Bukhari, mana batasannya itu dengan masa sahabat dan tabi'in? Pada masa itu sudah dibukukan Al-Quran. Pertanyaan kembali, pada masa Al-Quran itu dibukukan, itu masa khalifah siapa? Sejak masa hidupnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah disusun Al-Quran. Jadi kalau itu ilatnya terbantah. Karena pada masa Abu Bakar sudah disusun Al-Quran atas inisiatif daripada Sayyidina Umar. Jadi timbullah Mashaf Hafsah. Ya. Mashaf Hafsah
Yang disuruh untuk menyusunnya itu oleh Umar bin Khattab meminta kepada Sayyidina Abu Bakar. Pada disusun. Pada masa Khalifah Abu Bakar pun tidak berani menyusun Al-Quran pada waktu itu karena khawatir melanggar yang tidak disuruh oleh Rasulullah. Rasul tidak pernah suruh Al-Quran itu disusun. Tapi kemudian Abu Bakar diminta oleh Umar untuk menyusun Al-Quran. Dikatakan oleh Abu Bakar ini bid'ah. Bid'ah maksud di sini bid'ah yang mungkin jatuh ke dolalah. Maka beliau khawatir. Tapi kemudian Umar meyakinkan sampai hingga yang ketiga kali Allah Ta'ala berikan ilham petunjuk sehingga kemudian Abu Bakar menerima saran, ide, masukan daripada Umar. Maka dibuatlah kitab Al-Quran itu disatukan dalam satu mashaf dan pencatatnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Haris. Siapa bisa membedakan antara dua Zaid tadi itu? Qoma Zaidun, berdiri Zaid. Zaid siapa nih? Zaid bin Haris atau Zaid bin Sabit? Yang jadi sekretaris Rasulullah adalah Zaid bin Zaid bin Haris ya. Zaid bin Haris itu adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memeluk Islam. Sedangkan Zaid bin Sabit ini bukan. Beliau termasuk sahabat yang memeluk agama Islam dan menjadi pencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencatat ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi diperintahkan kepada beliau, pada Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit kemudian atas bantuan sahabat-sahabat yang lain, beliau juga mengumpulkan hadis-hadis dengan jalan talaki langsung ke mulut sahabat. Dari mana? Coba ayat ini. Sahabat itu dia setor hafalan. Datang lagi, setor hafalan. Datang lagi, setor hafalan. Jadi disatukan kemudian satu persepsi surat itu supaya jangan beda-beda, disatukan. Nah, kemudian masuklah dalam satu mashaf, itulah yang disebut dengan mashaf Hafsah. Kenapa disebut mashaf Hafsah? Dikarenakan pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar sudah ekspansi. Bukan cuma kota Mekah Madinah, beliau sudah sampai ke Syam. Dikirim pasukan sampai ke negeri Syam, sampai ke perbatasan Palestina. Sampai akhirnya tembus Palestina, masuk sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Palestina. Sampai Palestina, balik beliau ke kota Madinah, maka Islam itu sudah tersebar sampai ke perbatasan Eropa. Udah Palestina itu kan sudah perbatasan Eropa. Masuk ke Maroko, Aljazair, nah itu udah Prancis. Yunani, Prancis, Itali. Nah, jadi udah berbatasan dengan Eropa tuh. Jadi pada waktu itu orang-orang di Syam, di Palestina, di Syria, di Irak, di Iran itu bahasanya beda-beda. Sehingga ketika terdengar baca Al-Quran ada yang beda-beda baca Al-Quran. Hampir berkelahi sama-sama orang Islam. Gara-gara cara baca Al-Quran. Wadduha, ada yang bilang wadduha. Ya kan? Ada yang pernah baca wadduha? Wadduha wallaili idza saja. Ada yang baca wadduha. Ada wadduha, enggak, bukan ha fathah, tapi dengan itu he. Jadi itu qiraat berbeda dan dibolehkan dalam Al-Qur'an. Tapi karena pada waktu itu umat Islam ini tidak ada patokan bacaan mana pada waktu itu yang benar, maka hampir berkelahi hingga hampir tumpah darah antara sesama umat Islam. Maka oleh amir-amir, pemimpin-pemimpin, gubernur pada waktu itu yang berkuasa di wilayah-wilayah yang ditundukkan, yang ditaklukkan tadi itu, kemudian memberikan masukan kepada Umar. Umar, ini hampir berkelahi umat Islam gara-gara imamnya satu baca begini, yang imam satu baca begini. Jadi akhirnya diambil keputusan oleh Umar, kumpulkan semuanya. Ya, dikumpulkan semuanya, tarik semua. Udah ditarik semuanya, baru dikasih kepada Zaid satu kesempatan lagi, bakukan lagi pada satu mashaf saja. Semua cara baca yang berbeda-beda itu dibakukan aja satu cara baca saja. Dan yang lama itu dititip kepada Hafsah. Itu bukan terjadi pada masa Umar, pada masa Utsman. Pada masa Utsman bin Affan. Penyusunan pertama pada masa Abu Bakar atas inisiatif Umar. Penyusunan yang kedua pada masa Utsman. Sehingga penyusunan yang kedua itulah yang sampai sekarang itu ada di tangan kalian semua dan semua umat muslim. Itu yang disebut dengan nama mushaf
Utsmani. Kenapa Utsmani? Karena itu penyusunan yang kedua itu terjadi atas permintaan para sahabat di luar kota Makkah Madinah, tetapi yang memerintahkan pada waktu itu yang punya wewenang adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi mushaf yang dulu di mana? Itu di rumahnya Sayyidatina Hafsah binti Abu Bakar. Nah, saudara kakak daripada Siti Aisyah. Itu mushaf Hafsah namanya. Tapi yang masuk ke tangan kita sekarang ini bukan mushaf Hafsah, tetapi mushaf Utsmani. Jadi penyusunan Al-Quran itu sudah ada terjadi pada masa Abu Bakar dan tidak ada satupun yang menyusun hadis. Nah, tidak ada yang menyusun hadis pada waktu itu. Yang ada semuanya hanya menyusun Al-Quran pada waktu itu. Itu pun hanya pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman. Sesudah itu nggak ada lagi. Ada. Jadi kalaupun di waktu itu mereka akan menyusun hadis, nggak terfikir. Yang ada terfikir bagaimana menyelamatkan Al-Quran, agar supaya Al-Quran ini tidak terjadi perselisihan di dalam bacaan Al-Quran. Makanya itu betul kata Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah Ta'ala jamin, kami yang turunkan zikir Al-Quran dan kami juga akan memelihara Al-Quran dengan petunjuk kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menyusun Al-Quran. Nah, jadi kenapa pada waktu itu kitab hadis tidak disusun, para sahabat tidak susun? Salah satu masalahnya pada waktu itu mereka tetap fokus pada Al-Quran. Hadis bagaimana? Hadis itu mereka kuasai, hadis itu mereka hafal. Banyak yang menghafal hadis. Wathaniha lisi'ati hifzihim wasilani adhanihim. Yang kedua alasannya kenapa tidak disusun hadis pada masa sahabat dan masa para tabi'in, pada masa tabi, yaitu para pengikut para sahabat, lisi'ati hifzihim, karena lapangnya, luasnya hafalan mereka, wasilani adhanihim, dan lancarnya pikiran mereka. Lancarnya hati mereka berarti lancarnya otak mereka, akal mereka itu saking kuatnya, saking cerdasnya. Semua hadis-hadis Rasulullah itu semua sahabat rata-rata mereka menghafalnya di dalam hati dan dalam akal pikiran mereka. Jadi berbeda dengan masa sesudah sahabat dan sesudah tabi. Masuk pada masa tabi'in kurang. Hafalan ingatan hadis itu mulai kurang. Kalau Al-Quran udah satu. Tapi hadis ini sudah menjadi masalah karena yang menghafalnya udah mulai berkurang. Wali anna aktsaruhum kanu la ya'rifuna al-kitabata, dan karena sesungguhnya kebanyakan mereka para sahabat dan tabi itu tidaklah mereka pintar untuk menulis. Jadi kebanyakan sahabat pada masa itu, kenapa pada masa sahabat mereka tidak menyusun kitab hadis? Karena banyak di antara sahabat tidak pintar menulis. Maka mereka lebih mengandalkan hafalan. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وثبوت الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداء من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. Kemudian muncullah pada akhir masa tabi, udah hampir habis masa tabi'in. Terjadilah pada akhir masa para tabi'in oleh penyusunan athar, tadwinul athar, oleh penyusunan athar. Penyusunan yaitu hadis-hadis Rasulullah. Wa tabwibul akhbar, dan pembabapan gitu bahasanya kan. Disusun bab per bab, bab 1, bab 2, bab 3. Ya kan? Bab toharah, bab salat, kemudian seterusnya. Kalau dalam fikih. Lama intasyara ulama, tatkala bertebaran oleh ulama fil amsar, bertebar di pelosok negeri. Tidak hanya mereka duduk diam saja berdakwah di kota Mekah Madinah, tapi mereka sudah keluar negeri. Wa kathural ibtidah, di samping itu muncul banyak juga ahli bid'ah. Akhir masa tabi'in.
Akhir masa tabi'in. Bukan sahabat ya, tabi. Nah, mana mereka minal khawariji, daripada kalangan khawarij, warrawafid, dan daripada kalangan kaum-kaum rafidah. Wa munkaril iqdar, wa munkaril aqdar, dan banyak muncul juga orang-orang yang mengingkari takdir. Nah, jadi ini sudah muncul firqah-firqah pada akhir masa tabi'in. Nah, ini apa hubungannya dengan tadi ini? Apa hubungannya dengan tadi ini? Karena banyak kali muncul ahli bid'ah, karena banyak sekali muncul kaum khawarij, kaum rafidah, orang-orang yang ingkar, maka ini menyebabkan mereka tidak mempercayai lagi sebagian hadis yang berkaitan dengan masalah qadar, yang berkaitan dengan masalah yaitu membela ahlu bait Rasulullah. Ya, karena kaum khawarij mereka nggak percaya lagi dengan Sayyidina Ali. Rawafid, kaum rafidah. Apa kaum rafidah ini? Apa masalah dia ini? Kenapa dia keluar dari ahlu sunnah? Kaum rafidah. Kaum rafidah ada yang ingat enggak? Kalau khawarij ini kan dia keluar daripada Muawiyah dan Sayyidina Ali. Gara-gara Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, maka umat Islam pecah. Kemudian gara-gara Sayyidina Ali, sebenarnya kaum khawarij ini dulunya pengikut setia Sayyidina Ali. Tapi kemudian Sayyidina Ali pada waktu perang itu kalah taktik melawan Sayyidina Muawiyah. Karena mereka pakai sebenarnya Ali pada waktu itu sudah hampir menang. Kemudian Muawiyah angkat bendera putih. Artinya menyerah. Nah, kemudian ketika mereka menyerah, mereka minta damai. Ketika mereka minta damai, akhirnya pada saat itu terjadilah musyawarah antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Pada saat terjadi itu, Al-Imam Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi negosiator daripada Sayyidina Ali berdebat dengan negosiator daripada Muawiyah. Masih ingat siapa? Negosiator daripada Muawiyah? Amr bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalah Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari. Mereka naik di atas podium, pasukan mereka sudah ada 2 kubu. Kemudian siapa yang duluan? Kubu daripada Muawiyah mempersilahkan kubu dari Sayyidina Ali untuk memberikan kata-kata, menjelaskan hasil dialog mereka. Alasannya apa? Kata kubu Muawiyah, kami ini memuliakan orang tua. Karena Abu Musa ini orang tua dia. Udah syekh, udah lanjut usia. Tapi dia ikut perang tetap. Mendukung Sayyidina Ali. Naik atas podium. Hasil kesepakatan disampaikan bahwa untuk menghindari pertumpahan darah sesama umat muslim, maka kepemimpinan Ali saat ini kita pending dulu. Pending. Pending tahu kan? Berhenti sementara. Nanti ada keputusan selanjutnya nanti. Turun. Itu memang keputusan negosiator daripada Umayyah dan negosiator daripada Ali. Maka naiklah ini Amr bin As. Nanti lihat di sejarah apa Amr bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Naik satu ini. Karena sahabat kami yang kami muliakan, Syekh kami Abu Musa al-Asy'ari telah mengatakan bahwa Sayyidina Ali dipending kepemimpinannya, maka kami mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin. Karena tidak boleh kosong kepemimpinan. Itu kejut semuanya. Ini siasat lain, politik lain. Ini politik Tengku. Maka politik tidak boleh lemah. Politik itu tidak boleh siasat itu licik dia. Licik. Kalau perang itu harus licik dia, tapi licik yang benar, licik yang baik. Kalau dalam perang kan, strategi perang itu kan licik dia. Siasat. Maka pada waktu itu mereka katakan,
Muawiyah sudah diangkat jadi pemimpin. Pada saat itu maka Ali kemudian mengalah. Ketika Ali mengalah, maka sebagian pengikut dari Sayyidina Ali kemudian keluar, maka masuk mereka dalam kelompok Khawarij ini. Mereka tidak dukung Ali, mereka tidak dukung Muawiyah. Gara-gara mereka hancur umat Islam. Gara-gara mereka hancur umat Islam. Jadi mereka nggak dukung Ali, nggak dukung Muawiyah. Khawarij namanya. Yang Rafidhah ini Tengku baca sendiri sejarahnya, panjang ceritanya nanti. Nah, kemudian fa awwalu man jama'a dzalika Rabi' bin Shabih wa Sa'id bin Abi Urubah wa ghairihima. Maka bermula orang yang pertama sekali yang mengimpulkan akan demikian kitab hadis-hadis yang sahih itu adalah Rabi' bin Shabih. Jadi bukan Imam Bukhari. Ya, maka kita yang selalu kita awwalu man tadwini fi hadis sahih al-Imam Bukhari. Orang yang pertama sekali menyusun kitab sahih dalam hadis-hadis Rasulullah adalah Imam Bukhari. Nah, ini beliau katakan fa awwalu man jama'a dzalika ar-Rabi' bin Shabih. Bukan Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari mengikuti jejak Rabi' bin Shabih. Rabi' bin Shabih. Wa Sa'id bin Abi Urubah. Dan selain daripada mereka berdua. Jadi ini masuk di dalam kalangan akhir tabi'in. Berarti mereka tabi'in juga, bukan tabi'in. Mereka tabi'in. Mereka sempat jumpa dengan sahabat. Dan mereka lah yang pertama sekali adalah orang yang menyusun hadis-hadis sahih. Tetapi kenapa tidak terkenal? Enggak komplit. Seperti komplitnya Imam Bukhari. Tapi kalau dilihat siapa yang pertama ya? Bukan beliau, bukan Imam Bukhari. Bukan Imam Bukhari. Rabi' bin Shabih dan Sa'id bin Abi Urubah. Masuk dari akhir tabi'in. Wa kanu yusannifuna kulla babin ala haddatin ila an aqama kubaru ahli tabaqati tsalitsa. Dan mereka itu menyusun tiap-tiap bab berdasarkan batas masing-masing bab hingga sampai berdirilah oleh para pembesar-pembesar daripada at-tabaqati tsalitsa, kurun yang ketiga, tabi'in. Ya, kurun yang ketiga periode tabaqah itu berarti susunan, artinya periode yang ketiga. Maka muncullah kelompok pada masa-masa periode yang ketiga sesudah era sahabat, kemudian era tabi, kemudian era tabi'in. Fadawanul ahkam, barulah mereka menyusun kitab-kitab yang bercerita tentang hukum. Jadi diklasifikasi lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang hukum-hukum syariat, itu dipisahkan oleh yaitu kelompok, yaitu pembesar ulama-ulama besar pada periode yang ketiga, periode tabi'in. Jadi kitab fikih nggak ada pada masa pada masa tabi tidak ada kitab fikih. Pada masa sahabat tidak ada kitab fikih. Yang ada pada masa sahabat Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada fikih. Yang ada pada masa tabi Al-Quran dan hadis sudah disusun, tidak ada fikih. Yang baru muncul pada periode ataupun kurun yang ketiga, yaitu pada masa tabi'in, barulah muncul hadis yang diklasifikasikan, yang dibatasi hanya menceritakan tentang hukum-hukum syariat. Berarti udah mulai dipisah nih. Ini akidah pisah, akhlak dipisah. Dipisah. Hanya menceritakan tentang hukum syariat. Wa kanu fasannafal Imam Malik al-Muwatta, maka mulai menyusunlah oleh Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, guru Imam Syafi'i, kitab bernama Al-Muwatta. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta adalah hadis yang hanya menceritakan tentang dalil-dalil hukum-hukum syariat. Jadi kalau kita buka kitab Muwatta, isinya hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariat. Jadi hukum syariat ada dua, bukan fikih. Syariat ada dua, syariat kabir, syariat shaghir. Syariat besar, syariat kecil. Syariat kabir berarti masuk semua, syumul, masuk semuanya. Masuk di dalamnya tauhid, akidah, masuk di dalamnya akhlak, adab, masuk di dalamnya hadis, masuk di dalamnya tafsir, masuk di dalamnya semuanya. Itu syariat kabir. Ada syariat shaghir, syariat yang kecil. Syariat yang kecil ini inilah fikih. Berarti fikih adalah suatu ilmu yang dikenal dengannya hukum-hukum amaliyah, hukum-hukum ibadah amaliyah. Bukan hukum-hukum ibadah batiniyah. Bukan akhlakiyah.
Tapi hanya khusus kepada hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah, yang berkaitan dengan ibadah amaliyah, ibadah yang dikaitkan kepada amal jawarih, bukan amal qalbi, amal anggota tubuh, bukan amal hati. Berarti udah mulai dipisah pada waktu tabi'in. Hadis yang berkaitan dengan hukum syariat, yang berkaitan dengan hukum syariat, maksud hukum syariat di sini ada syariat shaghir, bukan syariat kabir. Berarti tidak masuk di dalamnya kitab Muwatta menceritakan tentang hukum akidah. Bukan ibadah batiniah, bukan ibadah akikah, bukan hakikat, bukan ma'rifat, bukan tasawuf, bukan akhlak, bukan. Tapi yang bicara di sini adalah salat, puasa, zakat, haji, jihad. Nah, itu yang dibahas di situ. Nah, itu mudah masuk pada periode yang ketiga. Berarti di sini kita dapati bahwa akidah belum. Ya, akidah belum. Musannafat akidah fil akidah, karangan-karangan yang menceritakan, yang membahas, menyusun secara bab per bab belum ada pada masa sahabat, belum ada pada masa tabi, dan pada masa tabi'in belum. Yang ada pada masa tabi'in yaitu penyusunan tentang syariat, hadis yang berkaitan dengan syariat. Tapi kita nggak tahu, wallahu a'lam. Mungkin nanti ada dijelaskan nanti di depan. Mungkin pada masa era tabi'in itu sudah mulai disusun juga kitab-kitab yang berkaitan dengan ibadah batiniah, ibadah qalbiyah, ibadah hati, yaitu yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Fasannaf al-Imam Malik al-Muwatta wa tuhi fihi al-qawiyya min hadisi ahli al-Hijaz. Maka mengarang Imam Malik akan kitab Muwatta dan memasukkan oleh Imam Malik di dalamnya akan pendapat yang kuat daripada hadis ahli Hijaz. Ahli Hijaz berarti pada waktu itu belum ada Arab Saudi. Dikenal pada waktu itu Mekah, Madinah dan sekitarnya, termasuk Jeddah, Riyadh, Taif. Wilayah-wilayah yang ada di luar kota Mekah, Madinah itu disebut dengan nama negeri Hijaz. Baru datanglah Ibnu Sa'ud. Kemudian dia mengkudeta kekuasaan daripada Syarif siapa namanya? Syarif Idris. Yang waktu itu Syarif Idris, beliau adalah gubernur kota Mekah dan kota Madinah. Jadi kalau gubernur kan bukan raja. Rajanya siapa? Raja Turki Utsmani. Berarti pada masa itu kekhalifahan di era khilafah Turki Utsmaniyah. Khalifahnya adalah keturunan Raja Utsmani Turki, bukan Utsman bin Affan ya. Udah lama Sayyidina Utsman udah meninggal lama. Udah Khalifah Ali, baru Muawiyah, baru Abbasiyah, baru turun lagi kepada Utsmani. Di Aceh itu pada waktu Raja Sultan Iskandar Muda berkuasa itu bersamaan dengan kekuasaan Turki Utsmani, bukan Abbasiyah, bukan Umayyah. Turki Utsmani. Wa mazajahu bi aqwali sahabah, dan beliau menggabungkan akan kitab Muwatta beliau bi aqwali sahabah dengan pendapat daripada para sahabat. Mulai sahabat Ali, sahabat Umar, Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Aisyah, sahabat-sahabat yang lain itu dimasukkan dalam kitab Al-Muwatta untuk menguatkan pendapat beliau yang didasarkan pada hadis-hadis yang sahih menurut seleksi hadis yang dibuat oleh Imam Malik. Wa fatwa tabi'in wa man ba'dahum, dan fatwa tabi'in dan orang-orang sesudah mereka tabi'in. Jadi beliau Imam Malik tidak hanya menukil dari sahabat dan Rasul, tapi juga memasukkan dalam kitab Muwatta pendapat daripada tabi' dan tabi'in. Wa sannafa Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jarih di Makkah, dan telah menyusun oleh Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Aziz, putra daripada Jarih, di kota Mekah. Jadi tadi Imam Malik di kota mana? Madinah. Tetapi beliau secara umum beliau dikenal ulama, bukan kota Madinah saja, tapi Hijaz secara keseluruhan. Mekah, Madinah itu masyhur dengan Imam Malik. Tapi yang di kota Mekah ini
Syekh Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jarih juga telah mengarang kitab di kota Mekah. Wa Abu Umar wa Abdurrahman bin Umar wal Auza'i bi Syam. Yang kita kenal dengan Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berdomisili di kota Syam. Beliau juga menyusun kitab yang berkaitan dengan hukum syariat, kitab hadis yang berkaitan dengan hukum syariat. Berarti sudah masuk dalam penyusunan kitab-kitab fikih. Itu sudah mulai bermunculan pada masa akhir tabi'in. Wa Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri bil Kufah. Dan Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri bil Kufah di negeri Kufah. Markas ilmu di negeri Irak dulu ada dua, kalau bukan Kufah, Basrah. Muncul di kota Kufah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri. Kemudian kita dikenal dengan Imam Ats-Tsauri. Maka sering kita dulu dengar mazhab Imam Ats-Tsauri, mazhab Imam Al-Auza'i, mazhab Imam Maliki. Ini satu periode mereka. Imam Tsauri di Syam, Al-Auza'i di Irak, Imam Malik di kota Madinah. Yang di Mekah siapa tadi? Jurej di kota Mekah. Jadi titik kota-kota besar yang menjadi pusat umat Islam berdomisili, Mekah, Madinah, Irak, Syam, ini kota-kota kekuasaan Islam yang kuat luar biasa kedudukan umat Islam pada waktu itu. Dan muncul ulama-ulama di masing-masing kota, mereka menyusun kitab-kitab hadis-hadis sahih yang menceritakan khusus yaitu tentang hukum-hukum syariat. Ini muncul. Dan muncullah di Blangkoro Abu Yahmudawali, tapi zamannya jauh sekali. Jadi ini kan hidup masa tabi'in ini hidup apa namanya? Kajian-kajian ilmu dan penyusunan karya-karya kitab-kitab kuning. Jadi kitab kuning udah lama sekali Tengku kan? Yang mempelopori pertama sekali yang pertama sekali itu mengarang kitab hadis pertama sekali tadi itu, tapi tidak populer. Siapa tadi yang pertama tadi? Fa awwalu man jama dzalika Ar-Rabi' bin Shabih. Yang pertama sekali itu karang kitab kuning beliau. Ya, tapi kitab kuningnya tidak lengkap seperti Sahih Bukhari, sehingga yang terkenal adalah Imam Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. Ya. Sa'id bin Abi Urubah. Itu pertama kali penyusun kitab kuning. Siapa yang mengarang kitab kuning pertama sekali? Rabi' bin Shabih, Sa'id bin Urubah. Mereka yang pertama sekali menyusun kitab kuning, tapi masih berkutat di dalam masalah hadis-hadis yang sahih. Jadi makanya kitab kuning ini memang tradisional, memang kuno dari sisi masa ya, tetapi modern dari sisi penulisan. Cara mereka menulis itu teliti sekali, hati-hati sekali. Udah lanjut lagi. Jadi kalau kita bilang tadi ada 4 ulama besar di kota Mekah, kota Madinah, kota Syam, dan kota Kufah Irak. Berarti ada 4 mazhab pada waktu itu. Tapi tidak disebut di sini Abu Hanifah ya. Padahal Abu Hanifah lebih dulu lahir daripada Imam Malik ya. Belum disebut di sini. Atau memang tidak disebut oleh pengarang kitab. Semestinya disebut dulu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini di mana beliau? Imam Abu Hanifah di mana munculnya? Lahirnya di mana? Di mana? Di mana Tengku? Di Kufah kan? Beliau juga berada di Irak. Duluan beliaulah daripada Imam Malik, tapi tidak disebut di sini. Mungkin cara menyusun kitab daripada kitab yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah pada masa itu tidak fokus pada hadis. Dan karangan kitab daripada Imam Abu Hanifah tidak banyak yang kenal. Ada kitab karangan dalam mazhab Hanafi yang terkenal seperti Musnad. Apa namanya? Bukan Musnad Ahmad bin Hanbal lain ya. Yang dikarang oleh murid beliau, Syekh Al-Yusufi, Al-Imam Al-Yusuf.
Jadi Al-Imam Yusuf ini kawan beliau tapi murid beliau. Imam Syafi'i pernah berguru sama Syekh Al-Yusuf ini untuk mendalami tentang mazhab Hanafi. Tapi tidak terkenal kitab beliau, tidak terkenal karangan beliau, apalagi berkaitan dengan kitab hadis. Maka di sini dilewatkan oleh pengarang hadis ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebut beliau. Tapi kenapa disebut Malik? Karena Imam Malik muwatta'nya itu memang bercerita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariat. Dah. Jadi ada mazhab Hanafi pada waktu itu sudah ada, mazhab Maliki sudah ada, mazhab Auza'i sudah ada, mazhab Ats-Tsauri juga sudah ada, tapi lenyap. Yang ada tinggal Imam Malik dan Hanafi. Ats-Tsauri, Auza'i dan yang di belakang tadi itu sudah lenyap. Karena tidak ada pengikut Tengku. Maka kalau kita tidak ada pengikut Tengku, hilang kita. Hilang kita Tengku kan? Kalau tidak ada pengikut hilang. Apalagi nggak menikah, udah nggak ada pengikut, nggak ada anak. Ya Tengku ya. Maka kalau Tengku ingin menyebarkan Islam ini, Tengku harus menikah. Ya Ustazah ya? Ya, gitu juga Ustazah. Ya. Dah, itu panjang lagi cerita ini. Udah jam berapa Tengku? Ada baca coba Tengku baca ini, kita terjemahkan aja lah, panjang ceritanya kalau saya baca. Udah sampai di mana tadi? Wa Abu Umar wa Abdurrahman bin Umar wal Auza'i bi Syam. Udah, Auza'i di Syam sudah. Wa Abu Abdullah Sufyan Ibni Sa'id Ats-Tsauri bil Kufah. Jadi Ats-Tsauri juga ada dua ini. Oh bukan. Ini Ats-Tsauri di Kufah. Wa Abu Salamah Hammadi Ibni Salamah Ibni Dinar bil Basrah, di negeri Basrah. Muncul jadi pengarang kitab ini di negeri Basrah, Irak juga. Thumma talahum katsirun min ahli asrihim fin naskhi ala manawilihim ala manwalihim ila ar-ra'a ba'dul a'immati minhum ayyafrada haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Kemudian talahum mengiringi akan mereka oleh kebanyakan daripada ahli yang ada hidup di masa mereka, mengikuti di dalam nasakh ala manwalahum, ke atas apa yang sudah disusun orang-orang sebelum mereka, hingga ar-ra'a ba'dul a'immati minhum, hingga memandang oleh sebagian daripada para a'immah, para ulama-ulama di antara mereka pada waktu itu, bahwa mereka berkeinginan untuk menyusun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan, secara khusus. Tidak lagi dicampur dengan fikih. Tidak lagi dicampur dengan fikih. Maka muncul kitab hadis. Kalau tadi hadis bercampur fikih, seperti kata karangan Imam Malik, karangan Al-Auza'i, karangan Ats-Tsauri, karangan daripada imam-imam yang banyak sekali tadi disebutkan. Di Basrah juga muncul, di Kufah juga muncul, di Syam juga muncul. Ya? Tapi mereka masih memasukkan hukum fikih dikaitkan dengan hadis. Baru sesudah itu mereka memandang perlu hanya menyusun hadis saja. Jadi ini periode hadis sesudah periode fikih. Ya kan kita udah dapat klasifikasi itu, kita udah dapat bisa membedakan, kita udah dapat bisa menggambarkan bagaimana susunan kitab itu pada zaman dahulu itu. Pertama apa yang disusun? Al-Quran. Yang kedua apa yang disusun? Yang kedua yang disusun apa? Hukum. Yang kedua disusun adalah hukum, kitab fikih, tapi berkaitan dengan dasarnya adalah hadis. Baru yang ketiga yaitu muncullah kitab-kitab hadis khassatan, khusus, secara khusus. Wa dzalika ala ra'sil mi'ataini. Dan demikian itu boleh dibilang hingga sampai 200-an. 200-an apa nih? Kitab-kitab hadis. Sudah. Jadi banyak. Bukan satu, dua, bukan puluhan, ratusan. 200-an kitab hadis yang bermunculan sesudah disusunnya kitab-kitab fikih, dan itu khusus membicarakan tentang hadis saja. Fasannafa Ubaidillah bin Musa al-Abasi al-Kufi musnadan. Maka menyusunlah oleh Asad Imam Asad bin Musa al-Amwi satu musnad. Kalau kita yang kenal Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Abi Dawud, Musnad At-Tirmizi, Musnad An-Nasa'i,
Musnad. Coba lagi. Hah? Hambali, Musnad Ahmad, ya kan? Nah, ternyata ada musnad sebelumnya, itu adalah Musnad Asad bin Musa al-Amwi. Wa sannafa Na'im bin Hamad al-Khuzai Nazila Misri Musnadan, dan telah menyusun juga oleh Na'im bin Hamad al-Khuzai. Nazil berarti ulama yang memang sudah menetap turun di negeri Mesir. Musnadan, akan satu musnad juga, Mesir juga muncul. Thumma iktafal a'immatu ba'da dzalika atharahum. Maka kemudian sesudah itu mengikuti jejak akan para a'immah sesudah demikian. Tsumma iktafal a'immatu ba'da dzalika atharahum. Kemudian mengikuti jejak oleh para a'immah sesudah demikian kitab-kitab hadis yang bermunculan akan yaitu jejak-jejak, yaitu bekas-bekas mereka. Artinya hadis-hadis yang sudah disusun tinggal diikut saja. Tidak lagi disusun lagi. Artinya udah merosot lagi. Udah mulai merosot. Akhirnya cuma ikut saja. Yang udah disusun itu aja udah kita ikut. Nah, inilah bahasa kita sekarang ini, zaman sekarang kita. Bahasa zaman sekarang ini kan sering saya dengar tuh Tengku mengatakan begini. Kenapa ulama-ulama sekarang tidak banyak mengarang kitab seperti dulu? Tak karang kitab loh. Atau yang karena kalau habis tak baca loh. Ya, ini sudah muncul nih. Tsumma iktafal a'immatu ba'da dzalika atharahum. Kemudian mengikuti jejak oleh para a'immah sesudah demikian kitab-kitab hadis yang banyak dikarang oleh para pakar hadis pada waktu itu akan atharahum, hadis-hadis yang mereka karang pada waktu dahulu tersebut. Faqalla imamun minal huffaz illa wa sannafa hadithahu 'alal masanid. Maka mulai berkuranglah oleh imam-imam daripada al-huffaz, ahli-ahli hadis yang menghafal ribuan hadis, mulai berkuranglah illa terkecuali wa sannafa hadithahu, mereka menyusun kitab hadis yang mereka susun 'alal masanid, menukil daripada hadis-hadis yang dikarang oleh para ulama besar sebelum mereka. Nah, jadi mereka tidak murni tulisan karya ilmiah mereka sendiri, tapi sudah mulai merujuk kepada kitab-kitab hadis yang sudah ada. Mas, sekarang saya tanya, Imam Malik mengarang kitab Muwatta, dinukil dari kitab apa? Belum ada kitab waktu itu. Mau dinukil dari kitab apa? Misalkan sekarang banyak karangan-karangan kitab di bawah itu ada footnote, ada catatan kaki. Oh, saya ambil dari kitab ini, saya ambil dari kitab ini. Misalkan kitab Hasyiah Al-Qayyubi. Itu dinukil dari kitab yang satu, dinukil dari Al-Mughni, dinukil dari kitab yang lain. Tapi kalau kitab Muwatta karangan Imam Malik, nukil dari mana? Sedangkan dia pertama sekali yang menyusun kitab hukum syariat yang isinya hadis. Ya, tidak dinukil, memang murni. Hasil pikiran sendiri, hasil ilmu sendiri, kemudian dituangkan ke dalam tulisan, jadilah kitab Muwatta. Baru muncul pengarang-pengarang kitab yang khusus membahas tentang hadis, tidak sama seperti Imam Malik. 200-an orang ulama yang ahli dari kitab-kitab hadis, mereka susun kitab hadis tersebut. Hingga kemudian muncullah para huffaz yang mereka hanya menyandarkan kepada masnad-masnad atau musnad-musnad yang sudah ada. Tengku ada karang kitab hadis? Wah, paling-paling Tengku baca kitab hadis siapa? Ini yang kita baca. Bukhari. Kita baca hadis Tirmizi, kita baca kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Kita baca kitab hadis Sunan Abu Daud. Kenapa Tengku enggak karang sendiri? Ya, dulu aja udah mulai kol lah, udah mulai sedikit. Apalagi zaman kami. Nah, itu merosot tuh. Ya, merosot. Jadi itu zaman keemasan, ilmu itu berkembang biak, ilmu itu memang bermunculan. Para ulama-ulama yang suka menulis kitab kemudian menyebarkan kitab karangan mereka itu bermunculan itu pada era akhir tabi'in. Itu kan masa kejayaan Islam itu, masa keemasan Islam. Jadi kalau suatu negeri, suatu masa pada waktu itu para ulamanya itu gencar mengarang kitab dan menyebarkan kitab yang mereka karang itu, disitulah Islam itu pada waktu itu hidup.
Itu Islam baru. Tapi kalau ulama udah mulai malas menulis kitab, udah malas mengajarkan isi kitab, pada waktu itu Islam akan gelap gulita, akan hancur. Dah. Kemudian mana lagi? Tsumma iktafal a'immatu ba'da dzalika atharahum faqala Imam min al-Huffaz ila wasannafa hadithahu 'ala al-Musanid. Seperti contohnya siapa? Kan Imam Ahmad bin Hambal. Ini sudah mulai ikut nih. Padahal kita tahu beliau ada Musnad Ahmad bin Hambal kan? Musnad Ahmad bin Hambal terkenal, tetapi beliau sudah mulai menyandarkan isi kitabnya kepada pengarang kitab-kitab sebelumnya. Padahal hebat sekali Imam Ahmad bin Hambal, tapi sudah mulai sandar juga ke sana. Beliau imam mujtahid. Tapi dalam hadis beliau menyandarkan kitab musnad beliau itu kepada kitab-kitab musnad sebelumnya. Berarti dalam catatan dalam kitab beliau itu ada nukilan diambil dari kitab ini. Diambil dari kitab hadis sebelumnya. Tapi kalau muwatta tidak ada. Murni. Wa Ishaq bin Rahuwiyah. Muncul juga Utsman bin Abi Syaibah wa ghairihim minan nubula, dan selain mereka daripada ulama-ulama yang agung dan cerdas. Wa minhum man sannafa 'ala al-abwab wa 'ala al-masanid ma'an. Di antara mereka ada para ulama yang menyusun kitab-kitab hadis berdasarkan bab-bab dan berdasarkan ke atas masnad-masnad sekaligus. Masnad seperti yang dikarang para ulama hadis sebelumnya. Contoh Abi Bakar bin Abi Syaibah. Ini mulai pakai metode lain lagi nih. Dia mulai menyusun kitab enggak hadis saja, tapi dibuat susun per bab, tapi disandarkan kepada musnad yang dikarang oleh para ahli hadis sebelumnya. Falamma ra'a, ini kita intinya nih. Falamma ra'a al-Bukhari radhiyallahu anhu hadhihi tasanifa, maka tatkala Imam Bukhari radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhai daripada beliau, akan ini karangan-karangan yang banyak ini, warwaha, dan para perawinya yang sangat banyak ini, wantashaqqa riyahuha wantashaqqa rayaha wastajalla mahyaha, dan mulai muncullah kerinduan untuk mengembangkan kitab-kitab tasanifah tadi, dan muncullah keinginan untuk menghidupkan kitab-kitab yang sudah dikarang-karang oleh para ulama tersebut. Wajudduha bihasabil wad'i jami'atan baina ma yadkhulu tahta tashih wa tahsin wal katsir minha yashmiluhu tad'if. Dan kesungguhannya Imam Bukhari sekira-kira wadah di sini apa ya? Wajadduha bihasabil wad'i. Dan kesungguhannya. Itu kembali ke mana tuh? Falamma ra'a al-Bukhari radhiyallahu anhu hadhihi tasanifa. Kembali kepada hadis tasanifah ya. Kesungguhannya karangan-karangan yang dikarang tersebut sekira-kira wada yang sudah sekira-kira wada artinya apa nih? Sekira-kira kitab yang sudah dicetak atau sudah dibuat pada masa itu, jami'atan, di mana sisi kesungguhannya? Jami'atan baina, yang bisa menghimpunkan di antara hadis yang masuk di bawah hadis yang sudah disahihkan, dan hadis yang masuk di dalam hadis yang sudah ditahsin, dihasankan. Wal katsir minha ma yashmiluhu wal katsiru minha, sedangkan kebanyakan di antara kitab-kitab yang sudah dikarang tersebut mencakup akannya oleh hadis-hadis yang juga dilemahkan. Jadi beliau melihat Imam Bukhari melihat bahwa kitab karangan para ulama, beliau ingin membangkitkan kembali dan menghidupkan kembali tatkala beliau mendapati kitab-kitab tersebut ketika sudah dicetak bihasabil wada', situ berkumpul di dalamnya hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Fala yuqalu laghathahu saminun. Ini kurang mengerti. Maka janganlah dikatakan bahwa laghathahu samin itu terlalu tebal. Laghathahu itu apa? Laghathahu apa itu? Artinya itu apa?
Fala yuqalu laqtuhu saminun. Artinya jangan dikatakan ini terlalu tebal. Ya wajarlah, karena di dalamnya bukan cuma bercerita tentang hadis sahih, tapi di dalamnya juga dikarang di dalam kitab-kitab itu yang dilihat oleh Imam Bukhari banyak bercampur dengan hadis hasan dan hadis dhaif. Faharraka himmatuhu li jami'il hadis sahih alladzi la yartabu fihi amin. Maka bergeraklah oleh keinginannya, tergeraklah oleh keinginan daripada Imam Bukhari untuk menghimpun hadis sahih yang tidak ada keraguan di dalamnya oleh rasa aman. Tidak ada keraguan, rasa aman. Artinya orang bisa sangat merasakan aman ketika beliau mengarang kitab Sahih Bukhari. Nggak ada hadis di situ yang bercerita, tidak ada hadis hasan, apalagi hadis dhaif. Betul-betul hadis ini sahih. Nah, jadi sehingga tidak ada keraguan di dalamnya oleh orang yang amin, orang yang ingin merasakan aman ketika membaca hadis ini. Nah, coba kita baca kitab hadis yang lain. Coba kita baca kitab hadis yang lain. Coba Tengku baca buku-buku fikih, kemudian ada riwayat hadis. Coba Tengku baca kitab Ihya Ulumuddin. Ragu Tengku, ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif nih? Ragu kita. Tapi kalau kita buka Bukhari, sahih semua. Nah, tidak ada hasan, tidak ada dhaif. Maka fala yartab, jangan pernah ragu, tidak akan ada keraguan dalam kitab yang aku karang ini. Oleh aminun, oleh orang yang ingin merasakan aman ketika menyampaikan hadis yang sahih. Nah, tapi kalau Tengku baca kitab Ihya Ulumuddin, ketika Tengku sampaikan hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, nah itu harus Tengku perhatikan takhrij hadisnya itu apakah sahih, hasan atau dhaif, atau justru hadis maudhu. Jadi kita yang menyampaikan hadis dalam kitab yang kita baca dalam kitab-kitab yang lain masih ragu kita. Tapi kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, yakin 100% sahih, maka kita tidak akan ragu. Amin, percaya kita, aman kita. Dah. Wa qawiya azmu ala dhalika ma sami'ahu min ustadhihi Amirul Mu'minin fil hadis wal fiqh Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali al-ma'ruf bi Ibni Rahuyah. Dan bertambah kuatlah tekadnya Imam Bukhari ke atas demikian, mengarang kitab yang khusus menyatakan tentang hadis yang sahih saja, menguatkan akan azamnya. Menguatkan akan azamnya Imam Bukhari ke atas demikian menyusun khusus kitab hadis yang sahih saja. Oleh apa yang mendengar oleh Imam Bukhari akannya apa? Nyatalah ucapan daripada ustadzihi, ustaznya. Siapa ustaz beliau? Siapa guru beliau Imam Bukhari? Itu yang di depan. Apa yang dikatakan oleh guru beliau? Amirul Mu'minin, pemimpin orang mukmin di dalam hadis, bukan khalifah ya. Amirul Mu'minin fil hadis. Jadi diangkat jempol sama Imam Bukhari ini, guru beliau ini. Dan Amirul Mu'minin fil fiqhi, pemimpin semua orang mukmin dalam masalah hukum fikih. Siapa beliau? Ini yang tidak terkenal, tapi ini yang membuat Imam Bukhari kemudian bertambah kuat tekadnya untuk menyusun kitab Sahih Bukhari. Ini yang punya jasa besar, cuma tidak terkenal orangnya. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Jadi tidak akan berhasil beliau mengarang kitab Sahih Bukhari kalau tidak termotivasi dengan yaitu motivasi yang diberikan oleh gurunya Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Imam Al-Hanzali al-ma'ruf yang dikenal dengan nama Ibnu Rohawiyah. Hawaii itu di Amerika sana, orang joget-joget tuh. Hawaii. Rohwiyah. Udah bertemu dua sukun kan nggak boleh. Alif dan ha. Rohwiyah. Nanti yang betul nanti kita lihat di buku sejarah. Wa dzalika fima akhbarna Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Lu'lu'i. Dan demikian itu, mana buktinya bahwa ini memang betul dapat dari beliau motivasinya ini? Pada apa yang kami beritakan, pada ma yang memberitakan akan kami oleh Abu Abbas Ahmad putra Umar Al-Lu'lu'i daripada Al-Hafiz Abi Al-Hujjaz Al-Mazi. Akhbarana Yusuf bin Yaqub, memberitakan kepada kami, menceritakan kepada kami oleh Yusuf bin Yaqub. Akhbarana Abul Yaman Al-Kandi,
menceritakan kepada kami oleh Abu Yaman Al-Kandi. Akhbarana Abu Mansur Al-Qazar, menceritakan kepada kami oleh Abu Mansur Al-Qazar. Akhbarana Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib, menceritakan kepada kami oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib. Akhbarani Muhammad bin Ahmad bin Yaqub, dan menceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Yaqub. Akhbarana Muhammad bin Naim, kata Ahmad bin Yaqub menceritakan kepada saya, kepada kami oleh Muhammad bin Naim. Kata Muhammad bin Naim, sami'tu, aku telah mendengar Khalaf bin Muhammad Al-Bukhari biha yaqul, dia berkata. Nah, ini dengar lagi, dia berkata juga, sami'tu Ibrahim bin Ma'kal An-Nasafi, aku mendengar Ibrahim bin Ma'kal An-Nasafi berkata, yaqul, qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sampai kepada mulutnya Imam Bukhari. Jadi ini ucapan motivasi dari gurunya Syekh Abu Abbas, Syekh Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, diriwayatkan dengan sahih juga. Diriwayatkan juga dengan sahih. Dulu ada orang bilang, kata Abu Ya Mudawali bilang begini. Dari mana kamu dengar? Dari fulan. Fulan itu dari mana? Enggak tahu. Putus. Enggak sahih. Tapi ini Imam Bukhari mengatakan bahwa dia termotivasi mengarang kitab ini karena kata ulama, kata gurunya. Dari mana kamu dengar? Dari ini, dari situ, dari mana? Dari dia, dari sampai kepada orang yang pertama langsung mendengar dari mulut dari Imam Bukhari. Yang terakhir siapa? Ahmad bin Yaqub. Kata Ahmad bin Yaqub, akhbarana Muhammad bin Naim. Oh, belum. Aku mendengar Muhammad bin Naim. Sami'tu, mendengar oleh aku Khalaf bin Muhammad Al-Bukhari biha. Yaqulu, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Ibrahim bin Ma'kal An-Nasafi. Yaqul, Ibrahim bin Ma'kal An-Nasafi berkata, qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Berarti dia terakhir tuh Ibrahim bin Ma'kal An-Nasafi. Dia yang memang pertama sekali menyebarkan ucapan daripada Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari termotivasi mengarang kitab Sahih Bukhari ini karena alasan tadi gurunya tadi itu. Jadi dia yang pertama, Ibrahim bin Ma'kal An-Nasafi yang berkata, qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kunna inda Ishaq bin Rahawiyah. Kami dulu, kata Imam Bukhari, duduk kami di samping Ishaq bin Rahawiyah, guru kami, kata beliau. Faqala, kemudian guru kami ini berkata, kata Imam Bukhari, jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada di antara kalian mau mengumpulkan satu kitab mukhtasar yang ringkas untuk khusus kitab sahih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tapi efeknya luar biasa. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua urusan, dua perkara, dua pusaka. Bukan rencong, bukan giok. Bukan peci Aceh, kan? Bukan peci Teguh Umar, bukan. Taraktum fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua wasiat, dua pusaka. Kalau kalian pegang teguh ini, enggak akan pernah kalian tersesat. Pertama, Al-Qur'an, kalamullah wa sunnatin nabi. Itu kalamullah, Al-Qur'an dan sunnatin nabi, itu dan hadis itu ini. Karena derajat hadis yang paling sahih semuanya hadis sahih Bukhari. Maka ini makam beliau sesudah Al-Qur'anul coba jangan macam-macam nih. Sahih hadis nih. Jadi karangan daripada Sahih Bukhari, karangan daripada Imam Bukhari, ini yang disampaikan Rasulullah ini. Sekarang umat Islam tidak tersesat karena pegang mana? Kalau ada perpecahan di antara umat Islam, kalau ada perselisihan di antara ulama-ulama, ada perselisihan di antara umat Islam, mau lari kemana kita? Mau kita tahu mana yang lurus yang sebenarnya diajarkan Rasulullah? Lari kemana? Al-Quran. Kalau ada Al-Quran tidak jelas kita dapati. Masih samar penjelasnya. Mana lagi kita lari? Ke hadis banyak. Lari kemana kita? Sahihnya Imam Bukhari. Baru di bawahnya baru Sahih Muslim. Baru Kutubus Sittah. Itu. Jadi kalau kita menjadikan rujukan untuk menguatkan argumen ketika terjadi perselisihan di antara umat Islam dan ulama-ulamanya,
Nah, kembali Al-Quran. Nggak dapat di situ, penjelasan cari dalam Sahih Bukhari. Jadi ini bukan ini luar biasa. Kata-kata gurunya ini memancing sehingga Imam Bukhari kemudian bersemangat sekali untuk mengarang kitab Sahih Bukhari. Ketika dia duduk dengan gurunya Ishaq bin Rahwiyah, kalaulah lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada di antara kalian murid-muridku yang mau untuk menghimpunkan, menyusun kitab yang ringkas khusus untuk kitab sahih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Cuma itu saja dibilang. Qala, berkata oleh beliau, fawaqa dzalika fi qalbi, kata Imam Bukhari, maka jatuhlah ucapan beliau tersebut di dalam hatiku. Itu terpikir terus oleh Imam Bukhari, teringat terus beliau. Faqala, fa akhadtu fi jam'il jawami'is sahih, maka mulailah aku mengumpulkan satu kitab yang menghimpun, yaitu hadis sahih saja. Itu beliau mulai berusaha mengumpulkan satu kitab yang mengumpulkan khusus hadis sahih. Wa rawaina bil isnad tsabit, dan kami meriwayatkan dengan isnad yang tetap, isnad yang memang lurus, isnad yang memang tidak ada melenceng, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. An Muhammad bin Sulaiman ibnu Faris qala. Oh bukan. Ya, beliau mengatakan demikian juga. Qala, aku berkata oleh Muhammad bin Sulaiman ibnu Faris qala, sami'tu Bukhari yaqul, aku juga mendengar Imam Bukhari berkata. Ini ya, balik nih. Berarti mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi. Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'annani waqifun baina yadayhi. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah aku berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Imam Bukhari menceritakan beliau mimpi melihat Rasulullah, beliau berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi yadi maruhatun adabbu biha anhu fasa'altu ba'dal mu'abbirin. Dan di wa bi yadi, dan di tanganku itu ada maruhah. Coba nanti Tengku cari itu di kamus apa maruhah Tengku ya. Ada yang tahu artinya? Maruhah. Rauhah. Wa biyadi maruha adhabbu biha anhu. Ada yang tahu artinya maruha? Bukan muruah. Maruha. Mirwah namanya kipas. Iya betul mirwah ini. Alat untuk apa ya? Kipas untuk apa ya? Begitulah. Adabbu biha anhu, aku mengipas dengannya daripada Rasulullah. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin. Titik sampai di situ. Jadi beliau bermimpi berdiri di hadapan Rasulullah, sedangkan di tangan beliau ada kipas yang beliau kipas. Tapi saya kurang ini ya. Nanti coba apa makna maruha ini? Belum terlalu yakin saya dengan maknanya itu. Masa beliau berdiri dengan kipas, kemudian beliau mengipas Rasulullah. Mengipas dengan kipas yang beliau pegang Rasulullah. Begini. Bisa jadi, tapi itu ada hikmahnya, kita nggak tahu kan? Apa maksudnya beliau berdiri di hadapan Rasulullah, kemudian beliau mengambil kipas, beliau mengipas Rasulullah. Apa itu maknanya maruha? Nanti makna hadis itu akan kita fahami betul kalau kita arti maksud maruha itu tadi. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin, kemudian aku bertanya kepada ahli ta'bir. Ahli tafsir mimpi. Ahli tafsir mimpi. Jadi Imam Bukhari bermimpi, beliau enggak tafsir sendiri, beliau tanya kepada orang yang ahli. Ya, berarti beliau ulama hebat kan? Tapi ketika mimpi beliau masih bertanya. Berarti apa artinya itu? Berarti banyak juga orang alim pada waktu itu. Faqala li. Maka ahli mu'abbirin itu, ahli tafsir itu berkata bagiku, anta tadzubbu anhul kizba. Engkau telah membersihkan daripada sunnah Rasulullah kedustaan. Betul tadi itu. Maruha itu memang kipas. Kipas. Jadi beliau mengipas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya membersihkan daripada
kotoran-kotoran yang ada pada diri Rasulullah. Bukan Rasulullah kotor, bukan. Ada sesuatu yang diserang kepada Rasulullah, dimasukkan kepada ucapan Rasulullah, hadis-hadis yang palsu, dusta-dusta yang dimasukkan dalam ucapan-ucapan Rasulullah, dikaitkan kepada Rasulullah, dikatakan ini berkata Rasulullah padahal bukan ucapan Rasulullah. Jadi itu ibarat ketika beliau bermimpi, beliau lihat beliau berada di hadapan Rasulullah, beliau pegang kipas dulu, bukan kipas angin kayak kita sekarang yang mungkin kipas bulu-bulu tuh kan, dipukul-pukul begini kan. Ya Rasulullah senang begitu. Jadi oleh ahli takbir mengartikan makna mimpi kamu itu engkau telah menghapuskan dari hadis-hadis yang dikaitkan pada Rasulullah daripada hadis-hadis dusta, termasuk hadis palsu, hadis dusta, hadis yang tidak dikatakan Rasulullah tapi dikaitkan pada Rasulullah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa mimpi itu bisa juga menjadi petunjuk bagi kita, Tengku. Ya. Tengku mimpi jumpa sama Syekh Mudawali, hebat Tengku. Tengku mimpi jumpa sama Abuya Doktor, hebat. Mimpi jumpa Abu Ibrahim Welah, hebat. Tapi kalau Tengku mimpi jumpa dengan Ariel Peter Pan, itu musibah tuh. Musibah Tengku kan. Dah lanjut. Fahuwa alladhi hamalani ala ikhrajil jam'i sahih, maka itulah yang menyebabkan aku membawa diriku untuk mengeluarkan hadis, untuk mengeluarkan atau membuat kitab hadis Al-Jami' As-Sahih yang menghimpun semua hadis sahih. Wa qala Al-Hafiz Abu Dzar Al-Harawi, dan berkata oleh Al-Hafiz Abu Dzar Al-Harawi, sami'tu Aba Al-Haytham, aku mendengar Abu Haytham Muhammad bin Makki Al-Kashmihani yaqulu, dia berkata, sami'tu Muhammad bin Yusuf Al-Farbari yaqulu, dia berkata, qala Al-Bukhari, berkata lagi Imam Bukhari, ini dinukil lagi ucapan Imam Bukhari, ma katabtu fi kitabi sahihi haditsan illa ikhtasaltu qabla dzalika wa sallaitu rak'ataini. Coba tunggu artikan. Coba tunggu artikan tuh. Itu luar biasa Tunggu. Jadi kalau kita mau karang kitab, mau bersih, mau kitab itu dipakai sama umat Islam, amalkan beliau punya amalan. Coba tunggu baca tuh. Apa kata beliau tuh? Coba tunggu baca. Ma kata betul. Tidaklah aku menulis fi kitab sahih, dalam kitabku As-Sahih Bukhari ini, hadisan satu hadis, illa terkecuali ikhtasaltu, aku mandi dulu. Mandi apa? Bukan mandi junub. Mandi apa nih Tengku? Mandi sunnah. Tulis satu hadis mandi sunnah Tengku. Coba bayangkan satu hari itu kalau ada 10 hadis. Berapa kali beliau mandi sunnah? 10 kali. Kalau ada 20 hadis, berapa kali beliau mandi? 20 kali beliau mandi. Tunggu, berapa kali mandi sehari semalam? Berarti beliau bersih, zahir bersih, batin Tengku. Zahir ketika nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala, berarti zahir badannya suci. Kemudian kazrawat, kemudian khubus, najis, bersih dari tubuhnya. Batin beliau juga karena diniatkan lillahi ta'ala, batin beliau bersih. Jadi ketika beliau menulis satu hadis itu betul-betul bersih sekali, badan bersih, hati bersih, memang bersih lillahi ta'ala semuanya. Dan satu hadis tidaklah beliau tulis melainkan beliau mandi Tengku. Mau karang kitab kita pernah mandi. Wah ini kan kalau Tengku mau karya tulis Tengku berhasil seperti Imam Bukhari, mandi sebelum karya tulis. Aduh. Qabla dzalika, sebelum demikian menulis. Wa shallaitu rak'ataini, dan sesudah mandi aku salat sunnah 2 rakaat. Minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Habis mandi, sholat, tulis satu hadis. Dapat lagi hadis. Mandi, sholat, tulis lagi satu hadis. Dapat lagi mandi, sholat, tulis satu hadis. Jadi kalau ada 20 hadis, berarti mandinya 20 kali, sholat 2 rakaat dikali 20. 40, 2 kali 20 kali 4 berarti 2 rakaat kali 4, 2 rakaat kali 20 berarti 40 rakaat dia kerjakan. Kalau seandainya 20. Tapi kalau 50, itu 30. Hitung sendiri Tengku. Kita mau ikut level Imam Bukhari ini susah sekali. Wa qala Abu Ali Al-Khassani, dan berkata oleh Abu Ali Al-Khassani,
Rawiya anhu annahu qala, telah diriwayatkan daripada beliau Abu Ali Al-Ghazani qala annahu qala, bah ia berkata kharajatu sahih, bukan daripada Imam Bukhari ya, bahwa Imam Bukhari berkata kharajatu sahiha min 600 alfi hadis, aku telah mengeluarkan hadis sahih ini daripada 600.000 hadis. Hadis sahih dikeluarkan daripada 600.000 hadis. Di kepala beliau ada 600.000 hadis. Disaring, dapatlah sahihnya satu. Sharing, dapat yang kedua, dapat yang ketiga, dapat yang keempat. 600.000 hadis disaring dari situ. Wariya Al-Ismail anhu qala, dan telah meriwayatkan oleh Al-Ismail daripada Imam Bukhari bahwa Imam Bukhari qala berkata, lam akhrus fi hadzal kitab illa sahihan, tidaklah aku mengeluarkan dalam kitab ini terkecuali hadis yang sahih saja. Wa ma taraktu minas sahih aktsar, dan tidaklah aku tinggalkan daripada sahih melainkan banyak sekali yang aku tinggalkan. Banyak hadis yang enggak dimasukkan demi untuk menyaring hanya hadis sahih. Jadi kalau bayangkan kalau hadis-hadis yang bukan sahih itu dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana tebalnya? Ini aja disarah udah berapa jilid? Tengku Fathul Bari berapa jilid tengku? 14. Kalau 600.000 yang sisa enggak dimasukkan itu dikasih masuk berapa? Berapa ratus jilid tengku? Wah, wallahu a'lam. Hasan dikasih masuk, dhaif dikasih masuk juga. Waduh, bukan cuma belasan jilid kalau disarah. Nah, qala Al-Ismaili li'annahu la akhraja kull sahih indahu la jama'a fil babil wahid hadis jama'atun min as-sahabat. Qala Al-Ismaili li'annahu la akhraja kull sahih indahu la jama'a fil babil hadis jama'ah min as-sahabat. Berkata oleh Al-Ismaili, karena sesungguhnya jikalau beliau mengeluarkan akan tiap-tiap sahih di sisinya. Mana ini? Li'annahu la akhraja kulla sahih indahu la jama'a fil babil wahid hadis jama'ah minas sahabah. Berkata Al-Ismail, karena sesungguhnya kalaulah Imam Bukhari mengeluarkan tiap-tiap yang sahih di sisinya, sungguh dia telah mengumpulkan dalam satu bab satu hadis dari jamaah di kalangan para sahabat. Oh ya. Artinya kalau seandainya beliau mengeluarkan satu hadis sahih, beliau akan mengeluarkan daripada hadis yang diriwayatkan daripada bukan satu sahabat. Tetapi hadis sahih yang satu itu beliau akan riwayatkan daripada kumpulan sahabat. Bukan dari satu sahabat, tapi kumpulan sahabat. Nah, mungkin kalau ulama lain mungkin hanya meriwayatkan dari satu sahabat saja. Tapi kalau beliau bisa dihimpun satu sahih, hadis yang sahih diriwayatkan dari banyak sahabat. Nah, ini kelebihan daripada Imam Bukhari. Dah. Wala dzikra tariqa wala dzikra. Lannahu law akhraja kull sahihin indahu la jama'a. Wala dzakara tariqa kull wahidin minhum. Ataf kepada la dzakara, ataf kepada la jama'a. Ya kan? Sungguh kalaulah beliau, karena sesungguhnya beliau, kalau beliau mengeluarkan tiap-tiap yang sahih di sisinya, sungguh beliau pasti akan menyebutkan tarik, jalan daripada tiap-tiap satu hadis di antara mereka tersebut para sahabat. Idza sahhat, andai kata hadis itu sahih, fayasiru kitaban kabiran jiddan, maka akan jadilah kitab ini sangat besar. Sedangkan yang diminta gurunya adalah mukhtasaran fi sahihi sunnatin nabi. Jadi beliau tidak mengumpulkan semuanya dari kumpulan para sahabat, tapi cukup satu hadis beliau riwayatkan dari satu sahabat. Jadi tidak dikumpulkan dari para banyak sahabat. Berarti surah tadi belakang salah ya. Satu sahabat beliau ambil, yang penting sahih beliau masukkan di dalam kitab sahih. Tapi kalau dikumpulkan dari semua sahabat, sungguh akan jadi kitab ini besar, bukan mukhtasar lagi. Nah, wa qala Abu Ahmad bin Adawi sami'tu Al-Hasan bin Husain Al-Bazzar yaqulu, dia berkata, sami'tu Ibrahim bin Ma'qal An-Nasafi yaqul, dia berkata, sami'tu Bukhari yaqul, aku mendengar Imam Bukhari berkata, ma adkhaltu fi kitabil jami illa ma sahha wa taraktu minas sahih hatta la yatul.
aku tidaklah memasukkan dalam kitabku kitab jami ini terkecuali hadis yang sahih, dan aku meninggalkan daripada sahih, daripada wa taraktu minas sahih, dan aku meninggalkan di luar daripada hadis yang sahih, hatta la yatula, hingga tidak bertele-tele kitab sahih Bukhari ku ini. Jadi beliau tidak mengambil kitab kecuali yang sahih saja, hadis yang sahih saja. Wa qala, berkata Al-Farbari, aidan sami'tu Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari, aku mendengar Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari Al-Waraq yaqul, dia berkata, ra'aitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, aku telah melihat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fil manam, dalam mimpi. Ini orang memimpikan beliau. Kalau tadi beliau bermimpi lihat Rasul, sekarang orang memimpikan Imam Bukhari. Siapa yang bermimpi ini? Ulama besar. Siapa namanya tadi di belakang tadi disebutkan? Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari, orang Bukhari juga, satu kampung dengan Imam Bukhari. Cuma namanya Muhammad bin Abi Hatim. Kalau Imam Bukhari Abi Abdullah bin Ismail. Beliau Muhammad bin Abi Hatim Bukhari Al-Waraq berkata, aku melihat Muhammad bin Ismail ini atau Imam Bukhari ini dalam mimpiku. Yamshi khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan di belakang pas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi, sedangkan Nabi terus berjalan sallallahu alaihi wasallam. Fakallama raf'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu, wada'a al-Bukhari qadamahu fi dzalikal mawdi fi dzalikal mawda'. Maka manakala setiap mengangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan telapak kakinya, niscaya meletakkan pula oleh Imam Bukhari akan telapak kakinya pada demikian tempat yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Tengku? Artinya apa, Tengku? Artinya apa, Tengku? Artinya? Selangkah, betul. Berarti sejalan. Berarti tidak melenceng. Nabi angkat kaki, di situ pula ditaruh kakinya. Nabi berjalan lagi, diangkat kaki. Di mana angkat kaki Nabi, bekas injakan Nabi Muhammad, di situ pula diinjak oleh Imam Bukhari. Jadi kan apa ya dia bilang? Betul-betul dia ikuti artinya isyarah bahwa Nabi lurus, bahwa Imam Bukhari ini betul-betul lurus, betul-betul beliau berjalan dengan jalannya Rasulullah. Wa qala Al-Hafiz Abu Ahmad bin Adawi. Ini kalau orang enggak percaya mimpi, tunggu kan ya mimpi. Hanya panena mimpi je ke dalil. Tapi ini yang mengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meriwayatkan hadis, yang menceritakan dalam kitab ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani diriwayatkan daripada ulama-ulama sebelumnya. Dari Syekh Ibnu Hatim Al-Bukhari juga, ulama besar juga di negeri Bukhara. Satu kampung dengan Imam Ibnu Hajar dengan Imam Bukhari. Seterusnya. Wa qala Al-Hafiz Abu Ahmad bin Adawi sami'tu Al-Farbari yaqulu sami'tu Najam bin Fadil, aku mendengar Najam bin Fadil, wa kana min ahli al-fahmi, dan adalah dia Najam bin Fadil ini termasuk di antara ahli faham. Yaqul, dia berkata, fa dzakara nahwa hadzal manam, ternyata dia menyebutkan seumpama mimpi ini juga persis saya mimpi juga seperti yang mimpi beliau di belakang. Jadi bukan cuma satu yang mimpi, beliau melihat Imam Bukhari berjalan di bekas jalan telapak kaki Nabi. Bekas injakan kaki Nabi itu dimimpikan bukan kepada satu, tapi juga kepada dua orang nih. Tadi dimimpikan kepada siapa tadi? Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari. Kemudian bermimpi juga yang sama, yaitu Al-Hafiz Abu Ahmad bin Adawi bin Addi. Oh bukan. Al-Farbari ya, Al-Farbari. Oh bukan, Najam bin Fadil ya. Najam bin Fadil bermimpi yang sama. Fa dzakara nahwa hadzal manam annahu ra'ahu aidan. Maka menyebutkan oleh dianya Najam bin Fadil akan ini mimpi, bahwa dia melihat hal yang sama seperti yang dilihat oleh Syekh Al-Hatim tadi di belakang. Sama persis mimpinya. Wa qala Abu Ja'far Mahmud bin Amri Al-Aqili lama allafa Al-Bukhari kitab sahih. Tatkala Imam Bukhari, kata Syekh Abu Ja'far Mahmud bin Amr Al-Aqili, tatkala allafa Al-Bukhari, tatkala Imam Bukhari menyusun kitab sahih tersebut, aradahu ala Ahmad bin Hanbal.
beliau datangkan kitabnya itu ke atas Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Yahya bin Mu'in dan Imam Ali Al-Madini dan selain imam-imam yang masyhur terkenal keulamaan mereka di masa Imam Bukhari. Apa jawaban mereka? Ini boleh dikatakan bedah buku zaman sekarang. Ya, udah kita susun buku kita, tes dulu. Apa ada betul atau atau ada bengkok-bengkok tulisan saya. Nah, udah kita karang buku, bawa sama Abu Tumin. Bawa sama Abu Tumin, sama Abu ini, sama Abu itu. Nanti mereka akan baca, oh ini salah nih. Oh ini semestinya begini. Oh seharusnya begini. Oh ini kurang, harus tambah ini. Tapi ketika Imam Bukhari membawa ini kepada Imam Ahmad bin Hambal, pada Imam Yahya bin Mu'in, kepada Ali bin Al-Madini, dan selain mereka ada juga yang lain, fastahsanuhu. Mereka semua mengacungkan jempol dengan hasil karya daripada Imam Bukhari. Wa syahidu lahu bisihhati, dan mereka mengakui dengan menyaksikan langsung. Mereka akui langsung dengan kesahihan daripada karangan beliau. Terkecuali fi arba'ati ahadis, terkecuali ada 4 hadis yang diistisna oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Mu'in. Qala al-Aqili, dan berkata oleh al-Aqili, wal qawlu fiha qaulul Bukhari, dan ucapan yang menyatakan tentang beliau membawa karangan beliau kepada ulama-ulama tersebut itu adalah ucapan Imam Bukhari, wa hiya sahihah. Itu adalah ucapan yang benar. Jadi ini diakui bahwa apa yang Imam Bukhari katakan, kitab ini saya bawa kepada ulama besar dan mereka mengakui kecuali 4 hadis. Ini bisa jadi tanda tanya kita ya. Masih jadi istifham pada kita. Istifham hakiki. Apa 4 hadis itu? Jadi tanda tanya, tunggu ya. Nanti Tengku jumpa sama abu-abu yang di luar, jangan tanya saya, Tengku, saya nggak tahu nih. Nanti Tengku tanya, Tengku, Abu, dalam Muqaddimah Fathul Bari semua mengakui ini bahwa semuanya sihah illa fi arba'ati ahadis. Arba'ati ahadis yang Tengku. Nyampe bawa dong, Bu. Yang itu awak dong merumpuk dengan ulama-ulama raya. Tanya menyukai untuk jawaban, dipugah kelon. Bu. Wallah